wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih di Legenda Catur Dunia kawan. Catur mini ini hanya numpang lewat, numpang promosi kawan. Admin mempromosikan channel kedua admin Catur Mini. Bagi kawan-kawan yang belum pernah mampir, silakan mampir. Seperti biasa, link ada di kolom deskripsi. Apa yang menjadi pembeda kawan? Catur Mini ini admin buat khusus untuk mengulas game ugal-ugalan, game requestan. Bisa kita ulas di sini kawan. Dulu awal-awalnya ingin bangun channel ini mengulas game-game pendek tidak lebih dari 20 langkah, tapi rasanya kok kurang kurang luas ya. Jadi admin buat dengan tema sekarang game ugal-ugalan. Ada yang menyarankan ganti nama kawan, catur barbar, catur brutal. Kalau brutal agak sedikit serem ya. Mungkin akan saya pertimbangkan nama yang lain untuk admin ubah untuk menyesuaikan temanya sekarang. Kalau catur mini videonya pendek kawan, nanti iklannya tidak banyak. Ya minimal 8 menit lah kawan untuk bisa mendapatkan iklan yang banyak. Oke, kita kembali lagi ke Legenda Catur Dunia dan kita kembali lagi ke kejuaraan dunia catur klasik antara juara bertahan Ding Liren versus Domara Jukukes. Sementara skornya imbang ya, sebelum game ini dimulai skornya 6-6 kawan. Nah, game ke-13 ini kawan harusnya menjadi kesempatan terakhir bagi Domara Jukukes untuk memanfaatkan keunggulan putih. Tapi mungkin sebagian kawan-kawan tahu hasilnya seperti apa game ke-13 ini. Oke, langsung saja kawan, tanpa babi bu lagi, Gukes mengawali dengan pion E4. Sama seperti saat pegang hitam pertama kali di game pertama, Ding Liren mencoba peruntungannya kembali bermain dengan French Defense. Game pertama saat pegang hitam mengawali dengan French Defense. Saat pegang hitam di game terakhir, game ke-13, bukan game terakhir ya, tapi pegang hitam terakhir di game ke-13 ini kembali bermain dengan French Defense lagi Ding Liren. Pion D4, pion D5, kuda C3, tidak dengan Winawer kawan, sama seperti pada game pertama, variasi klasikal, kuda F6, pion E5, variasi standard juga diambil oleh kedua pemain, sampai langkah keempat ini kuda F mundur ke D7. Nah, di sini kawan, langsung kuda C mundur ke E2, pilihan dari Domara Jukukes. Di game pertama, Gukes bermain dengan pion F4 terlebih dahulu, memilih langkah utama. Setelah pion C5, kemudian baru kuda C ke E2 dipilih oleh Domara Jukukes. Tentu langkah utamanya di posisi ini kalau kalian ingin melanjutkan jalur klasikal tentu kuda F3 ya, tapi di game pertamanya Gukes memilih dengan langkah kuda C ke E2, dilanjut kuda C6. Memang tujuannya untuk kosongkan petak C3 untuk support pion pusat kawan. Nah, berlanjut seperti ini beberapa langkah kemudian dan baru di sini Gukes membuat langkah baru pion G4. Ding Liren mampu membuat serangan di sisi menteri yang membuat Gukes kewalahan di game pertama. Ding Liren menang saat bermain dengan French Defense dengan permainan seperti itu tadi. Memilih langsung kuda C mundur ke E2, opsi kedua di sini kawan tujuannya sama untuk kosongkan petak C3, memberikan kesempatan pion C-nya untuk support pion pusat. Langsung pion C5, pion C3, kuda C6, tetap pressure petak D4. Nah, pion A3 dipilih oleh Domara Jukukes. Masih kawan di posisi ini, pion F4 merupakan langkah favoritnya. Menteri keluar ke petak B6 yang mungkin ini yang diantisipasi oleh Domara Jukukes dengan pion A3 agar pion B tidak terlalu banyak kena tekanan dari menteri yang juga pressure pion pusat. Jadi pion A3, kemudian gajah E7. Kalau menteri ini mencoba keluar petak B6, menekan pion pusat, menekan pion B kawan, ya simple, kalian lanjutkan dorong pion B4. Inilah yang akan dibuat oleh Gukes dengan rencana pion A3 terlebih dahulu kawan. Baku hantam, nah sudah tidak ada tekanan lagi dari menteri. Gajah juga siap berkembang. Gajah E7 pilihan Ding Liren. Gajah E3 support pion sebelum kudanya ini lompat. Petak F4 cukup bagus kawan, manuver-manuver untuk provokasi pion G6 memperlemah ruang-ruang gelap ini nanti. Ya tetap ya, kalau ada menteri keluar menyerang pion ini kawan, ya simple seperti tadi ya, pion B4 jawabannya. Di
Di sini Dingliran berpikir mulai agak lama kawan. Agak lama di sini berpikir 36-37 menit bermain dengan kuda B6. Tipikal permainan Dingliran di game pertama juga melangkah kuda B6, salah satu awal serangan di sisi menteri kawan ingin lompat ke petak C4 di game pertama, membuat posisi kuda sangat bagus di game pertama itu. Baru kuda F4, lanjut Domara Jukes di sini. Pion C pukul pion D4, lanjut Dingliran, ambil balik, kemudian kuda C4, ancam gajah, ancam pion. Kalau gajah tarik mundur, ya terlihat cukup pasif ya, jadi langsung disikat oleh Domara Jukes. Gajah sikat kuda C4, ambil balik, tapi coba lihat juga posisi pion putih ini menjadi pion terbelakang ya. Harus berhati-hati kalau kalian punya pion semacam ini kawan. Nah di sini menteri ke G4 cukup bagus untuk dikeluarkan putih kawan sesegera mungkin untuk cepat aktif untuk menekan pion ini kawan. Kalau ada rokade di sini ya cukup berbahaya buat hitam. Mungkin kuda F3 terlebih dahulu ataupun kuda ke H5 di sini kawan, pion G6. Nah, ruang-ruang gelap ini kawan yang menjadi concern hitam nanti karena posisi petak-petak gelap ini menjadi lemah sekarang. Oke kawan, sama ya. Kalau menteri ke petak G4, pion G6 sama. Ruang-ruang gelap ini akan menjadi ruang lemah. Tapi di sini Domara Jukes memilih pengembangan kuda G ke E2. Agak sedikit lambat. Sementara terlihat memperkuat posisi pionnya. Apakah persiapan manuver petak G3 kawan atau petak C3 nanti untuk juga perkuat petak D5. Tapi sementara dia menghalangi langkah menterinya. Dingliran sudah saatnya rokade, memilih dengan pion B5 terlebih dahulu, support pionnya dan juga berikan tempat bagi gajah. Memang dalam permainan French Defense seringkali kita dapati kita sulit mengeluarkan gajah terang kawan. Gajah terang sering terlambat untuk berkembang. Jadi secepat mungkin di sini Dingliran mencoba kembangkan gajah terangnya ke diagonal terang panjang mungkin kawan. Jukes rokade, Dingliran juga rokade pendek. Kuda C3 di sini juga agak mulai sedikit lama memanfaatkan kontrol waktunya kawan. Coba lihat jarak kontrol waktu kedua pemain terpaut sekitar 50 menit kawan. Cukup lebar sekali. Seperti biasa Dingliran sangat lemot di awal pembukaan. Tentu kawan, pembukaan itu adalah pondasi permainan. Kalau kalian salah melangkah di pembukaan, slip saja sedikit, kalian menemui lawan yang cukup kuat, hancur permainan kalian. Tapi tidak segitunya juga, Dingliran terkadang sangat lemot di pembukaan. Kuda C3 menekan pion. Ada benteng B8, pilihan dari Dingliran. Dengan pion A6 ini juga salah satu opsi juga kawan. Atau juga engine menyarankan di sini dengan langkah pion F6. Untuk mengcounter juga, untuk membuka, memperlemah pion putih di center ini. Memilih dengan benteng B8, Dingliran. Kuda H5. Sama seperti tadi kawan, kalau pion ini didorong sekarang oleh hitam, banyak ruang lemah di petak gelap ini yang nanti akan membuat repot hitam. Menteri keluar ke petak G4 atau membuat langkah pengorbanan pion semacam ini. Coba lihat, korbankan pion agar gajah gelap hitam ini hilang, tidak ada yang mengawal ruang-ruang gelap. Nah, pion D5 mulai dobrak petak pusat, kuda E4 juga bisa menjadi ancaman bagi menteri. Jadi tetap pertahankan posisi pionnya. Dingliran melangkah pion F5. Langkah bagus kawan untuk membuka lajur F. En passant pilihan terbaik dari Domara Jukes. Kalau tidak di en passant, kalian mau apa kawan kira-kira? Dengan adanya pion ini juga cukup mengganggu kawan. Cukup mengganggu, harus dieliminasi. Dengan pion D5 kah dobrak petak pusat? Mungkin. Pion E pukul pion D5, menteri ambil balik skak, mengancam kuda di sini kawan. Ya pertukar menteri tentu saja ya. En passant saja pilihan dari Domara Jukes, ambil balik oleh gajah. Nah sudah saatnya juga melakukan pertukaran kawan, tapi memilih keluarkan menteri ke F3. Melakukan pertukaran semacam ini. Nah ambil balik menggunakan menteri ya. Memilih dengan menteri F3 menyerang kuda. Dan menteri E8 jaga kuda kawan. Kalian sangat beresiko untuk ambil pion D4 sekarang. Karena setelah di sini
kuda sikat gajah tempo skak terlebih dahulu. Benteng ambil balik. Coba lihat, menteri D1 ancam kuda kawan. Ada pion, di sini ada gajah G5. Ini cukup merepotkan buat hitam nanti ke depan. Tapi Stockfish menilai juga tidak ada masalah katanya. Tapi kita kehilangan satu perwira mayor kalah kualitas, ini juga bikin repot kita. Memilih dengan menteri D8, menjaga kuda, juga mengawasi kuda putih. Kuda caplok gajah F6, ambil balik oleh benteng, serang menteri. Menteri mundur ke E2, kemudian menteri G6. Harus berhati-hati kawan, sedang mengincar petak G2. Apakah ada gajah B7 nanti kawan? Ataukah dorong pion gajah H3? Oleh karena itu, pion F3 dimainkan oleh Domaraju Gukes. Sejak awal dia blokade diagonal terang panjang, juga buka akses menteri menjaga baris keduanya jika ada tusukan gajah peta H3 kawan. Ini juga buat support peta E4-nya bagi kudanya nanti. Benteng mundur ke F8. Benteng AD1, siap dobrak peta pusat mungkin. Kuda mundur ke E7, perkuat peta D5-nya. Nah, gajah F4 dikorbankan sementara, ditolak dengan langkah benteng B6 menghindari serangan gajah. Kalau diambil kawan, maka ada menteri E5. Salah satu benteng jatuh. Keuntungan buat putih ya. Jadi angkat benteng ke B6 untuk sekaligus perkuat posisi pion E6-nya di sini. Ada gajah C7, benteng B7, gajah D6. Di sini ada benteng E8 menghindari pin kawan. Dan di sini sudah saatnya bisa geser benteng F ke E1 untuk lepaskan benteng-benteng ke lajur-lajur pusat kawan, untuk memberikan tekanan di lajur E. Tapi Gukes simplifikasi kawan, melepaskan gajah gelapnya sikat kuda E7, ambil balik oleh benteng E. Keunggulan Gukes sedikit demi sedikit mulai turun kembali kawan. Menteri E5 sentralisasi, ada pion A6, perkuat rantai pionnya kawan, dan benteng juga siap beraksi kembali. Coba lihat kawan, coba lihat. Gajah ini belum sempat keluar. Memang selalu menjadi masalah defense gajah terang. Ya, tadi punya kesempatan berkembang ya. Tapi Dingliran memilih langkah-langkah terbaik lainnya daripada kembangkan gajah terang ini. Masih belum keluar di langkah ke-26. Dan kontrol waktu sekarang Dingliran di langkah ke-26, tersisa 14 menit. Gukes masih punya 27 menit. Lanjut, pion D5, mulai adu pion, dobrak peta pusat. Buka lajur D, lajur E. Terima, ambil balik oleh menteri skak. Blokade dengan menteri. Blokade dengan gajah di sini. Ada menteri skak, masih punya benteng ya, tak ada masalah juga. Tapi memilih dengan langkah blokade dengan menteri atau geser ke H8 juga tak ada masalah kawan. Blokade dengan menteri, menantang pertukaran, berharap remis kawan, Dingliran. Menteri menolak, bergeser ke C5, menekan gajah di belakang. Ada benteng turun ke E8, menjaga gajahnya dan menjaga baris belakangnya. Juga ada potensi dengan benteng tadi ke D8. Sekarang ada benteng DE1, serang menteri, serang benteng di belakang. Dan engine komputer menyarankan hitam juga bisa melanjutkan pertukaran semacam ini kawan. Tapi kalau kita main tanpa menteri juga bisa bikin was-was ya. Bisa bikin was-was. Setelah kuda E4, nah kuda ini cukup nyaman kawan. Tapi kalau kita lihat struktur pion hitam dengan kekuatan gajah terangnya, masih bisa mendukung pion-pionnya ini kawan. Ya masih sulit bisa dikatakan putih unggul. Tapi hitam hanya bisa bertahan sementara waktu. Itulah repotnya. Kalau bertahan terus kawan, ya repot. Kena gempur kita sama lawan. Memilih dengan menteri ke peta F7. Di sini kawan, kuda E4. Sudah saatnya putih bisa melakukan pertukaran benteng terlebih dahulu kawan. Kemudian baru kuda E4. Dan siap juga ancam benteng garbuan keluarga Family Fox bisa juga dilakukan oleh putih ke depan. Ini akan membuat sulit posisi hitam. Nah, kalau di sini ada menteri D8 untuk mengawal lajur D agar benteng tidak keluar kawan. Nah, di sini ada kuda D6, ancam benteng, ancam gajah. Benteng D7 bisa melakukan skak kawan, raja ke sini.
skak lagi, raja ke sini, skak lagi, dan diikuti benteng juga bisa keluar. Posisi hitam dalam posisi bertahan total di sini. Ya tentu ada opsi-opsi yang lainnya selepas tadi pertukarannya di sini. Kalian bisa bergerak benteng B8 kah? Ataupun juga benteng kalian geser ke peta D7 kah? Banyak opsi. Memang yang terkuat ya menteri ini bergerak peta D8 ataupun naik ke sini. Sudah saatnya melakukan pertukaran. Lepas lagi kesempatan Gukes. Dia melihat posisi buah hitam berada di ruang terang. Ada kesempatan dia bergerak kuda E4 dan Family Fork. Royal Fork, karbuan keluarga bisa dilanjutkan oleh Domaraju Gukes. Kontrol waktu memang dalam posisi yang mulai kelihatan panik Gukes. Dia mencoba cari langkah yang simple-simple saja, pragmatis saja. Melihat kesempatan itu dia melangkah kuda E4. Tapi mudah diantisipasi oleh Dingliren dengan langkah benteng F8 terlebih dahulu. Geser satu buah untuk meminimalkan garbuan itu kawan. Kuda D6. Simple benteng C7 balasan dari Dingliren. Saling ancam menteri. Menteri bergeser ke E5. Tantang dengan menteri F6. Ditolak menteri D5. Tetap menjaga menterinya di atas papan. Raja H8. Dan sudah tidak ada ancaman garbuan pada benteng-benteng lagi kawan. Apakah kalian mau menukarkan kuda sikat gajah? Ya kita temui endgame sesama perwira mayor di atas papan nanti. Benteng E5, angkat Domaraju Gukes untuk persiapan doubling benteng-bentengnya. Ada benteng E7, langsung kawan antisipasi doubling benteng. Benteng Fe1, Dingliren menukarkan benteng terlebih dahulu, ambil balik, kemudian pion H6. Agar tidak ada masalah ya, back rank. Juga kontrol peta G5. Menteri C5 mencoba menekan gajah kawan. Nah gajah mulai berkembang, akhirnya peta D7 sekarang. Kuda E4 serang menteri. Menteri ke F4 mencoba menusuk kawan. C1 mendapatkan pion. Temponya skak juga. Benteng E7 serang gajah. Nah gajah F5 langkah bagus. Segera eliminasi kuda kawan. Kenapa tidak melakukan skak saja di sini? Skak di sini kan mendapatkan tempo ya. Setelah itu gajah F5. Raja bergerak dulu ya. Nah gajah F5 mendapatkan pion kawan. Cuma masalahnya menteri ini berada di sini kok kurang bagus ya. Apakah ada dengan benteng B7, benteng A7 mungkin menyerang pion ini kawan. Serang benteng juga, raja G8, menteri D5 skak dan seterusnya. Masih imbang. Oke, gajah F5 dimainkan oleh Dingliren, langkah bagus juga, segera eliminasi kuda. Ada menteri D4 di sini, direct ancaman skak mat kawan, juga untuk melindungi pion B2-nya. Benteng G8, pion H3, lanjut Gukes. Menteri C1 skak, raja F2, dan sekarang gajah sikat kuda E4. Kita temui permanen endgame menteri plus benteng kawan. Dengan jumlah pion yang sama, ada pion mayoritas 3 pion hitam melawan 2 pion. Harapannya 1 bisa lolos. Apakah bisa lolos? Diadu kawan, pion C3. Kalau diterima oleh putih dengan menteri, pertukaran akan dilakukan oleh Dingliren, pertukaran menteri. Diterima menggunakan pion dan menteri ambil pion A3, lanjut Dingliren. Raja G3, mulai aktifkan rajanya, Gukes kawan. Menteri B3 di sini, nah ada benteng E7. Menusuk ke baris ke-7, terlihat putih lebih aktif kelihatannya kawan ya. Menekan pion di sini dan mencoba mengejar 2 pion lewat belakang nanti kawan. Pion A5, benteng B7. Menteri C4 menantang pertukaran, ditolak lagi-lagi kawan. Nah, menteri ke C6 serang benteng. Di sini menteri ambil pion B5, menteri ambil pion C3, benteng A7, menteri E1 skak, raja ke H2, menteri B4. Pertukar menteri, akhirnya kita temui permainan endgame benteng versus benteng. Walaupun terlihat di sini Gukes unggul 1 pion, tapi seperti biasa permainan endgame benteng versus benteng, selisih 1 pion di mana raja masing-masing juga dekat dengan pion-pionnya, bisa dapat dipastikan berakhir miss kawan. Kecuali jauh ya dari pion yang dikawal, ya wassalam, bisa wassalam. Lanjut kawan, saya akan sedikit percepat saja karena secara teori sudah dalam posisi remis ya. Nah di sini, nah kalau kalian ambil pion ini kawan, pion ini jatuh tentu saja.
Raja F4, benteng skat. Dan disinilah permainan ada trifort repetition move yang mengakhiri permainan dengan remis di langkah ke-68. Masih imbang kawan. Sekarang skornya 6,5, 6,5. Tersisa satu game kawan. Game terakhir nanti sore. Nanti sore kita tunggu siapa yang akan keluar menjadi juaranya. Kalau nanti remis kawan, dilanjut dengan tie breaks. Dulu kawan, di kejuaraan dunia dulu, jika akhir skornya imbang kawan, penantang gagal merebut gelar juara, tidak ada tie breaks kawan. Artinya juara bertahan mempertahankan gelarnya jika berakhir imbang. Tapi sekarang kan ada tie breaks. Rapid lah, Blitz lah, Armageddon lah. Oke, itulah kawan game ke-13 berakhir miss, membuat skor masih tetap level imbang 6,5, 6,5. Sekarang kita tunggu nanti sore game terakhirnya seperti apa. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak kalian, subscribe, like, dan komen di kolom komentar ataupun juga mampir ke channel kedua admin Catur Mini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.